selamat bergabung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan untuk semuanya. Dan saya ucapkan selamat bergabung buat yang join pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, aku bakal sharing mengenai jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Belajar apa aja sih, Kak? Gitu. Karena masih banyak adik-adik yang bertanya, Kak, emang Kakak jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra ya, Kak? Emang belajar apa aja? Prospeknya ke depan akan seperti apa, Kak? Kan cuma belajar bahasa Indonesia. Sehari-hari kita udah belajar bahasa Indonesia, Kak. Kenapa masih harus ngambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra gitu ya? Nah, di live kali ini kakak bakal jawab nih, banyak sekali ya stereotip yang buruk tentang jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, perlu diketahui ya adik-adik, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu tidak hanya belajar seputar bahasa. Mungkin orang-orang menganggap bahwa jurusan bahasa itu mudah, kan cuma ngomong doang gitu kan ya. Bahasa Indonesia udah bahasa ibu sehari-hari, kenapa harus belajar bahasa Indonesia? Nah, di jurusan bahasa Indonesia itu komplit sekali adik-adik. Kita akan mempelajari 3 hal sekaligus ya, 3 kemampuan. Yang pertama di pendidikan bahasa. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pendidikan, seperti apa seluk-beluknya, bagaimana pendidikan, dan bagaimana kita menjadi seorang guru atau pendidik yang baik. Terus kemudian yang kedua adalah kebahasaan, pendidikan bahasa. Kebahasaan ini kita akan mengulas seputar bahasa itu sendiri, mulai dari segi fonologinya atau bunyi yang kita keluarkan, ada dari morfologi, sintaksis, pragmatik, wacana, sekaligus itu akan dibahas di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi gak hanya ngomong, cuma ngomong bahasa gampang, enggak. Jadi di situ akan dibahas semuanya. Yang ketiga adalah sastra. Jadi ketika adik-adik mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kalian akan mempelajari 3 kemampuan sekaligus, gitu kan ya. Cuma di sini ada enaknya nanti. Kalau misalnya setelah kalian semester 3 mau ke 4, itu kalian akan ada yang namanya mata kuliah peminatan. Dari 3-nya akan dipecah nih. Kalian fokusnya kemana? Itu yang pertama mau di keguruan atau pendidikan. Jadi akan ada kegiatan atau pembelajaran yang fokus di bidang pendidikan. Kalau misalnya kalian mau fokus di bidang kebahasaan, itu juga akan ada pembahasan yang fokus mengenai kebahasaan itu sendiri. Yang ketiga, misalnya kalian mau fokus ke sastra, itu akan ada pembelajaran yang memfokuskan diri kalian ke sastra. Tinggal menyesuaikan dengan kalian semua. Nah, perlu diketahui kalau misalnya kita fokusnya mau ngambil di pendidikan, maka dalam semester kedepannya kalian akan lebih banyak atau berfokus kepada pembelajaran mengenai pendidikan itu sendiri. Baik pendidikan formal, pendidikan non formal, hal-hal yang harus disiapkan untuk menjadi seorang guru, bekal-bekal yang harus kalian siapkan untuk menjadi seorang pendidik yang berkualitas. Karena kita tahu ya, kualitas seorang pendidik itu juga akan menentukan seperti apa output dari siswa dan siswi yang akan melanjutkan estafet pendidikan selanjutnya. Karena kita tahu peran guru di dunia ini ya sangat besar sekali. Tanpa adanya seorang guru, kita tidak bisa mencapai apapun dalam kehidupan ini. Misalnya nih, kita pengen jadi seorang pilot, tanpa ada guru yang mengajari untuk menyetir atau mengendarai ya jadi pilot, itu kita tidak bisa menjadi seorang pilot. Kalau misalnya kita pengen menjadi seorang entrepreneur, tanpa seorang guru atau mentor, kita juga tidak akan bisa menjadi seorang entrepreneur. Jadi memang perlu sekali kiranya kita belajar dan juga mengetahui dan juga meluruskan stereotip yang tidak baik di dalam masyarakat tentang jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, buat teman-teman yang nggak suka, Kak, saya nggak pengen jadi guru, Kak, nggak suka ngajar gitu misalnya, kalian juga bisa ngambil di fokus kedua, yaitu bahasa. Nah, bidang kebahasaan ini luas sekali ya teman-teman. Yang tadi sudah kakak jelaskan, mulai dari kalian belajar tentang bahasa itu sendiri ya, dari segi fonologi, morfologi, sintaksisnya, sampai ke wacana. Nah, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia ini tidak hanya akan berbicara seputar menjadi guru saja. Kalian juga bisa menjadi reporter, jurnalis, atau bahkan kalian bisa menjadi seorang MC, misalnya pembicara. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang akan diberikan atau peluang yang banyak nih ya kepada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena kita sudah mempelajari banyak hal ya kan tentang 3 hal sekaligus. Nah, buat teman-teman nih juga bisa menjadi seorang penulis, tentunya bisa menulis pengalaman kalian, terus kemudian kalian bisa menulis tentang perjalanan kalian, bisa menulis menjadi cerpen, novel, atau hal-hal lain gitu ya.
Karena di sini kita berbaca juga, kita berbicara tentang bahasa dan sastra, kita akan berbicara jurusan sastra Indonesia. Buat teman-teman yang suka membaca, kalian juga bisa kok menjadikan itu sebagai konten kreator misalnya ya. Kalau misalnya kalian mau jadi konten kreator, kalian bisa kok mengangkat seputar pendidikan. Karena jurusan kalian kan 3 sekaligus ya, terus kemudian kalian juga belajar tentang kebahasaan, kalian juga nggak apa-apa angkat di konten-konten kalian. Yang penting kan bermanfaat ilmu-ilmu yang kalian pelajari di universitas yang kalian tuju. Terus kemudian tentang sastra, boleh banget tuh kalian bikin puisi-puisi, bikin cerpen, bikin novel, atau bahkan bikin podcast sekaligus gitu kan ya. Itu nggak apa-apa, bisa kalian manfaatkan selagi itu bermanfaat buat teman-teman nih, dan juga bermanfaat buat yang lainnya. Terus kemudian selain itu Kak, sehari-harinya apakah jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu komplit gitu ya? Komplit sekali memang ya teman-teman. Kenapa bisa komplit? Karena kita langsung akan terjun ke lapangan setelah kita lulus nanti. Maka dibekali oleh banyak jurusan-jurusan yang akan mengajarkan kita. Di jurusan ini memang benar-benar kita harus membagi minat dan hobi gitu kan ya. Selain itu, kalian juga harus benar-benar bisa memilah dan memilih nih, karena nanti kalau jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kalian harus milih bidang peminatan teman-teman. Peminatan kalian di bidang apa, terus kemudian kalian mau ngomongin apa gitu kan. Yang suka ngomong kayak gini nih, kayak kakak, kalian bisa jadi jurnalis misalnya, jadi reporter, jadi penyiar radio, bisa banget. Jadi kalau teman-teman yang saat ini masih bingung ya, karena di sini juga banyak yang ikutan ya, buat adik-adik ini banyak yang komen ya, adik-adik ada yang SMP ya, ada yang masih SMP ternyata, oh selamat pagi adik, ada yang SMA kak, mau lulus kak gitu. Jadi kalian sebelum memutuskan untuk kuliah dan kalian masih bingung mau ngambil jurusan apa, jangan sampai kalian itu merasa menyesal di kemudian hari karena kalian tidak tahu arah mau kemana. Karena banyak sekali ketika kakak di kampus itu banyak keluhan dari adik-adik. Mereka bertanya, kak, saya tuh merasa salah jurusan kak, saya menyesal ngambil jurusan ini, seharusnya saya ngambil jurusan ini gitu kan. Jadi teman-teman itu perlu sekali berbicara mengenai jurusan kepada diri kalian sendiri. Kalian berbicara kepada hati kalian sendiri. Kalian pengennya di jurusan apa? Nah, untuk menentukan jurusan, kalian harus menyesuaikan dengan kemampuan atau hal-hal yang dimiliki di dalam diri kalian dulu. Misalnya nih, kalian suka matematika, jadi arahkan kepada jurusan yang berhubungan dengan matematika. Kalau misalnya kalian suka ngomong, kalian bisa jurusan komunikasi. Kalau misalnya kalian suka menulis, kalian bisa mengarahkan ke jurusan pendidikan gitu kan, atau ngambil jurusan sastra murni gitu. Jadi harus disesuaikan ke dalam diri kalian masing-masing. Karena banyak nih yang kakak temui kasus-kasus di luar sana yang konsultasi merasa salah jurusan. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah terlanjur nih ya, udah masuk salah jurusan, jangan berkecil hati ya adik-adik, kalian masih bisa memperbaiki. Kan terkadang dengan salah itu, kita bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa survive dari kesalahan itu. Misalnya udah nggak betah banget nih kak, salah masuk jurusan di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sedangkan nggak ngerti sastra-sastra kak gitu. Nah, kalian itu bisa banget memperbaikinya. Jadi bagaimana kalian survive ke dalam diri kalian, mempelajari satu demi satu gitu kan ya. Terus kemudian kalian harus juga berbicara, ingat ya teman-teman. Kalau misalnya kalian salah jurusan, itu kalian menyesalnya seumur hidup. Karena kalian akan merasa tertekan dalam pendidikan. Karena kan tujuan dari pendidikan itu sendiri bukan untuk membuat teman-teman itu merasa terbebani atau terkekang. Justru kalian merasa bahagia dan senang menjalani pendidikannya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan masih bertanya pagi ini, kalau boleh tahu temanya apa ya Kak? Nah, tema pada pagi hari ini kita berbicara tentang info jurusan, yakni jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Belajar apa aja sih gitu, jadi kita mengulas. Terus kemudian untuk teman-teman pada pagi ini kita tidak akan menjawab pertanyaan di luar info jurusan ya, untuk mengenai info seputar bidik misi, seputar hal-hal yang ingin kalian tanyakan, baik pencairan dan segala macam, kalian bisa langsung subscribe
subscribe channelnya Bidik Misi Indonesia, karena di sana akan dibahas secara berkala dan akan update ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channelnya Bidik Misi Indonesia, di sana kalian akan mendapatkan jawaban. Karena pagi ini kakak fokus untuk live di info jurusan mengenai jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk mengedukasi teman-teman sekalian. Jadi biar tidak aduk gitu ya, kalau misalnya tema satu jadi fokus di tema satu, kalau misalnya campur aduk jadinya nggak baik gitu kan ya. Jadi teman-teman yang bertanya mengenai permohonan Belmawa nanti akan diupdate secara berkala gitu. Di Bidik Misi Indonesia sudah menyediakan informasi mengenai itu, jadi kalian bisa sharing-sharing di sana juga. Kalau misalnya live info jurusan, kita fokus di live info jurusan. Terima kasih ya semuanya adik-adik yang udah bergabung. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai sastra itu sendiri. Kak, kalau misalnya kita sudah masuk di jurusan sastra, Kak, tapi saya nggak tahu nulis gitu kan ya. Diketahui adik-adik, jurusan sastra itu tidak berfokus di kepenulisan saja, tapi di sana juga akan mengajarkan kalian cara menjadi seorang yang lebih bisa menganalisa, terus kemudian bisa menilai kayak gitu. Jadi di jurusan ini kalian lebih spesifik nanti akan berbicara mengenai sastra. Dan juga nih ya, kalau misalnya kalian pengen banget belajar lebih dalam mengenai sastra, kalian bisa follow Instagramnya kakak ya, @hasya_ashifa. Kalian juga akan belajar di sana. Terus kemudian kakak aktif juga nulis di beberapa media, kakak juga aktif untuk ngisi beberapa media. Kalian boleh deh langsung follow Instagram @hasya_ashifa, biar nggak nanya itu, soalnya ada yang nanya, Kak Instagramnya apa. Di postingan sebelumnya itu sudah ditulis ya, dikasih hashtag. Jadi kita bisa sharing-sharing mengenai pendidikan, terus kemudian mengenai usaha juga, terus kemudian mengenai pendidikan atau dunia kepenulisan sekaligus, atau juga seputar dunia konten creator. Kalian bisa boleh banget, Instagram kakak terbuka untuk kalian, terus kemudian sharing-sharing kakak juga buat teman-teman sekalian. Nah, kita kembali lagi ke jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selain dari ketiga-tiganya, di sana ternyata di dalam pendidikan bahasa dan sastra itu akan ada 2 peminatan. Kalau di kampus kakak, di kampus kakak itu Universitas Madura, peminatannya itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu di bidang jurnalis, karena kakak sendiri bidang jurnalistik, itu akan mempelajari seluk-beluk tentang jurnalistik, terus kemudian etika jurnalistik, terus kemudian kalian akan mempelajari bagaimana cara memotret di fotografi jurnalis, karena fotografi jurnalistik sama jurnalis biasa, jadi fotografer biasa itu berbeda. Terus kemudian bagaimana cara kalian menulis tulisan tentang berita, terus kemudian reporter. Jadi kalian akan mempelajari seputar itu. Yang kedua itu ada yang namanya fokus bidang peminatannya adalah jurnalis dan sastra Madura gitu. Jadi yang lebih fokus ke sastra Madura, akan membahas tentang bagaimana sastra Madura, bagaimana cara menulis sastra Madura gitu. Terus kemudian kalian akan belajar gitu ya, kalian belajar tentang bagaimana sastra itu akan berpengaruh, khususnya sastra Madura, bagaimana kalian akan melestarikan sastra Madura. Kalau misalnya mungkin di beberapa wilayah atau beberapa daerah itu akan membahas beberapa jurusan di sastra Indonesia, itu peminatannya mungkin akan lebih luas gitu kan ya. Terus kemudian ada juga nih yang bertanya dari Suryani.g, Kak, bagaimana ya supaya materi yang sudah kita pelajari tetap bisa kita ingat gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri kita tahu ya, kalau misal dalam agama kakak itu kita tahu dalam belajar ilmu itu liar sekali sifatnya. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Jadi pengikatnya itu adalah tulisan gitu ya. Kalau misalnya kita mau belajar dan terus kita tetap ingat, yang harus kita lakukan adalah mencatat hal-hal penting yang dijelaskan oleh kita gitu, oleh guru, oleh dosen. Jadi dicatat hal-hal pentingnya. Setelah itu dibaca lagi, dipelajari lagi. Setelah itu kalian akan mengingat. Yang perlu ketahui bersama nih ya, kalau misalnya kita belajar pengen mengingat apa yang dipelajari, kalian jangan terobsesi untuk sama dengan apa yang dijelaskan oleh dosen kalian atau teman yang menjelaskan. Misalnya dia menjelaskan detail banget, kalian pengen seperti itu tidak bisa gitu kan, karena terkadang kemampuan otak manusia itu dibatasi ya, ada banyak keterbatasan karena masalah pribadi atau masalah lingkungan gitu ya, itu mempengaruhi. Oleh karena itu yang biasa kakak lakukan,
adalah ketika ada orang yang menjelaskan atau dosen yang menjelaskan, kakak selalu mencatat poin-poin penting yang dijelaskan oleh dosen kakak. Terus kemudian kakak itu mempelajari dengan menggunakan bahasa diri sendiri. Jadi tidak usah berobsesi sama seperti yang dijelaskan, oh bahasanya itu bagus, enggak. Tapi gunakan bahasa kalian sehari-hari, itu akan lebih mempermudah kalian mengingat dan memahami ilmu yang sudah kalian pelajari. Seperti itu ya. Terus kemudian teman-teman yang ingin bertanya mengenai info jurusan, baik kalian yang merasa salah jurusan atau hal-hal lainnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Dan selamat datang buat yang baru bergabung, ada Kate Hatur, itu Bidik Misi 2010 hadir. Oke, selamat bergabung. Makasih kakak, saya Bidik Misi 2018 kak. Jadi gitu ya teman. Terus kemudian kak, kalau misalnya saya sudah salah jurusan kak, tapi saya tetap harus survive, itu gimana caranya ya kak? Nah, karena masih banyak banget nih adik-adik yang konsultasi di kampus kakak sendiri, juga banyak yang merasa salah jurusan. Yang harus kalian lakukan ketika merasa salah jurusan, jangan merasa menyesali itu gitu kan, karena penyesalan itu emang datangnya dari luar gitu kan, setelah kalian melaksanakan itu. Yang harus kalian lakukan ketika merasa salah jurusan, kalian harus memperbaiki kesalahan-kesalahan di sana. Kalian harus belajar lebih giat lagi, karena kalian harus memulai gitu kan ya, dari nol gitu. Harus belajar, terus kemudian kalian harus benar-benar memulai dan mempelajari dari awal gitu kan. Terus kemudian jangan merasa kalian keliru dengan apa yang sudah kalian miliki, karena terkadang apa yang kita harapkan itu dalam kenyataannya itu berbanding terbalik. Oleh karena itu teman-teman harus benar-benar siaga, terus kemudian teman-teman harus mensyukuri dan menikmati lagi, terus kemudian bertanya dan menambah relasi untuk memperluas jaringan seputar jurusan kalian. Biasanya kalau misalnya kalian merasa salah jurusan, merasa tersesat gitu kan ya, jangan menyesali itu, karena mungkin Tuhan memiliki rencana yang luar biasa di balik bagaimana kalian diletakkan di jurusan yang tidak kalian inginkan. Nah, biasanya ini juga dari teman-teman yang terjadi, kalau kak, saya itu merasa ngambil jurusan A, tapi ketika ikut seleksi yang diterima di B. Nah, jangan merasa oh Tuhan gak adil, jangan ya teman-teman, karena bisa jadi itu adalah rencana Tuhan untuk mengantarkan kalian ke porsi terbaik menurut Tuhan gitu. Karena mungkin rencana kita seperti ini, tapi rencana Tuhan seperti ini. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Yang harus diperbaiki adalah diri kita sendiri, bagaimana kita bisa survive dan menyetarakan dengan keadaan. Dan juga nih masih banyak ya teman-teman yang bertanya mengenai kapan kak bidik misi cair, kak angkatan 2000 ini kak gimana tahu semester 7 kak? Seperti yang udah kakak jelaskan ya teman-teman, di live kali ini kakak tidak akan menjawab pertanyaan mengenai kapan cair, kapan mekanisme pencairannya. Untuk kapan cair dan mekanismenya sudah kakak post di channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Di sana sudah kakak jelaskan secara terperinci untuk semester gasal, untuk semester genap itu kapan cairnya, bulan berapa, itu sudah kakak jelaskan semua di channel Bidik Misi Indonesia di YouTube. Kalian boleh langsung cek di sana ya. Karena ketika kakak berbicara tentang info jurusan, maka fokusnya akan menjawab seputar info jurusan. Jadi biar tidak acak-acakan ya jawabannya. Nah, kalau misalnya nanti kalian mau bertanya seputar itu sudah kakak jawab beberapa minggu lalu mengenai itu, mekanismenya sampai bulannya itu sudah kakak jawab secara terperinci. Nah, selain itu ini ada pertanyaan, kak, kalau misalnya jurusan bahasa Indonesia, apakah harus jadi guru kak, sedangkan saya gak minat jadi guru? Seperti yang udah dibahas ya, mungkin ini baru join, seperti yang kakak bahas sebelumnya ya, bahwasanya jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu progresnya tidak hanya menjadi seorang guru atau pendidik, tapi banyak banget peluang yang akan menanti kalian, baik itu menjadi seorang jurnalis, jadi seorang reporter, jadi seorang penyiar, jadi seorang entrepreneur pun juga bisa, atau bahkan jadi penerjemah bahasa, atau kalian juga bisa menjadi seorang penulis atau menjadi seorang editor. Jadi banyak banget
peluang-peluang yang akan kalian dapatkan. Jadi bergantung kalian yang mau jadi apa. Karena jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tidak hanya ditetak menjadi seorang guru, tapi juga menjadi seorang pendidik, terutama mendidik diri sendiri nanti. Karena yang paling esensial untuk mengubah dunia itu adalah mengubah diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mengubah orang lain, gitu ya. Selain itu juga ada pertanyaan, Kak, gimana sih caranya kita menikmati di jurusan kita saat ini? Nah, kalau berbicara menikmati jurusan yang kita geluti saat ini, itu kembali kepada diri kita sendiri, kepada adik-adik semuanya, bagaimana cara kalian mensyukuri jurusan yang sudah kalian hadapi saat ini, gitu ya. Cara menikmati orang-orang itu berbeda. Mungkin kalau dari cara kakak sendiri ya dengan cara belajar, banyak baca buku, melaksanakan hobi yang sesuai dengan jurusan kakak, gitu. Jadi memang harus benar-benar tahu nih estafetnya kemana, terus kemudian jurusan ini nanti seperti apa, itu harus benar-benar diperlihatkan. Yang penting kalian senang menjalani. Kalau misalnya kalian senang menggunakan dengan cara belajar, belajar berkelompok misalnya, atau belajar sendiri, dengan cara itu kalian bisa menikmati jurusan kalian, nggak masalah, kalian belajar di situ. Kalau berbicara tentang standarisasi bagaimana menikmati, itu berbeda-beda. Bisa jadi kakak itu menikmati dengan cara suka nongkrong di kafe sama teman-teman sambil diskusi dengan menikmati seperti itu. Nah, kadang teman-teman kan nggak suka, jadi nggak bisa menyamakan bagaimana standarisasi menikmati antara kakak menikmati jurusan kakak dengan kalian. Yang penting yang harus kalian lakukan adalah kalian menemukan kenyamanan dalam menikmati proses belajar mengajar kalian. Seperti itu ya. Dan juga nih teman-teman nih yang bertanya lagi tentang jurusan ya, untuk pertanyaan di luar jurusan, apalagi menanya tentang tanggal dan bulan kapan bidik misi cair untuk semester ganjil dan genap, sudah kakak jawab di channel YouTube Bidik Misi Indonesia beberapa minggu lalu. Kalian bisa cek di sana. Terus kemudian, Kak, gimana cara menyeimbangkan antara 3 kemampuan yang harus dimiliki sekaligus, antara bahasa, keguruan, dan juga sastra? Nah, kalau dari kakak sendiri itu memilah ya, kalau misalnya lebih ditonjolkan di apa gitu. Misalnya kakak lebih menonjol di bidang sastranya. Ya, apakah jurusan di bidang pendidikan sama kebahasaan itu akan kita tinggalkan? Oh tidak. Cara menyeimbangkan yang kakak lakukan itu belajar gitu, belajar membaca. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan untuk orang yang berpendidikan kecuali banyak membaca. Karena ketika kita bisa membaca, banyak hal itu akan menambah dan bisa menyeimbangi. Misalnya kita bisa di sastra, terus kemudian kita mau belajar bahasa. Nah, itu bisa menyeimbangkan ketika kita banyak membaca. Karena semua ilmu didapat dengan membaca. Dan membaca itu teman-teman tidak hanya membaca buku. Bisa membaca keadaan, terus kemudian kita bisa membaca situasi, terus kemudian bisa membaca diri sendiri. Terutama membaca diri sendiri itu akan memahami sejauh mana semangat kita di dalam diri. Kalau misalnya kita sudah bisa membaca, oh hari ini adalah mood yang bagus untuk belajar gitu, maka harus kita belajar nih ya gitu. Jadi oh sekarang saya mood untuk belajar. Dan kalau misalnya kalian minta tip ya Kak, gimana cara menyeimbangkan ketiga kemampuan sekaligus, bahasa, sastra, dan juga pendidikan. Kalau dari kakak sendiri itu membagi waktu antara belajarnya kakak itu antara setelah sholat maghrib gitu, setelah sholat maghrib ke sholat isya itu tempat atau waktu yang baik buat belajar. Kalau misalnya hari ini saya belajar bahasa kebahasaan, jadi fokus nih, fokus di kebahasaan. Kalau misalnya besok kita fokus di sastra, besoknya lagi fokus di pendidikan, otomatis ketiganya ini akan saling mengikuti dan saling relate. Terus kemudian kalau misalnya kita masih merasa masih bingung gitu, yang harus memang jalan satu-satunya harus banyak belajar dan harus banyak belajar berinteraksi dengan luar. Kalian boleh nih nanya-nanya sama senior, kalian boleh di kampus itu ada perpustakaan, nah itu banyak buku-buku kalian pelajari. Nah ini ada dari Gula_Larut, kader pendidikan bahasa dan sastra Indonesia hadir. Semangat ya, selamat bergabung dan salam kenal juga ya dari Asia, kader Pamekasan ini, Madura, khususnya di Universitas Madura. Saya ngambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Kak.
Nah, ini ada opsi dari Kakak Gula_Larut. Betul banget, Kak, banyak membaca dan meluangkan waktu belajar ketiganya. Nah, ini juga merasakan karena ini juga dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi memang perlu kita menyesuaikan dan juga menyelaraskan gitu ya antara kita belajar ketiga-tiganya, karena kita kan nggak mungkin hanya mempelajari satu, karena memang sudah dijelaskan pendidikan, bahasa, dan sastra. Jadi harus benar-benar bisa menguasai ketiga-tiganya, meskipun tidak menguasai, minimal kalian mengerti ketika dijelaskan mau berbicara seperti apa dan mengenai jurusan yang kalian ambil saat ini, gitu ya. Nah, selain itu, kalian harus benar-benar memiliki kecerdasan ya. Dan kecerdasan itu tidak diukur dari sejauh mana kalian mampu menjawab banyak-banyak pertanyaan. Nah, kecerdasan itu setiap orang berbeda-beda. Saya dari Universitas Lampung. Salam kenal Kak. Saya dari Universitas Madura ya. Dan kalau misalnya nih anak-anak bidik misi, anak-anak KIP kuliah yang jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, perlu diketahui kalian harus tetap mempertahankan IPK kalian. Jadi seperti yang kakak kasih tahu di awal, tipsnya itu kalian terapkan untuk juga berguna untuk meningkatkan IPK kalian sekali. Terus kemudian ada ini ya, pertanyaan lain. Kak, kalau misalnya kita mau fokus di jurnalistik, Kak, apakah kita harus belajar kebahasaan? Oh, penting banget gitu ya. Kalau misalnya kita belajar tentang kebahasaan, jurnalistik itu dasarnya kebahasaan itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita terjun ke dunia jurnalistik, tapi kita belum tahu atau belum menguasai tentang kebahasaan, itu gawat jadinya gitu kan ya. Kenapa? Karena kebahasaan ini merupakan modal awal untuk kita bisa menulis dengan baik, terus kemudian kita juga menjadikan dasar kalau misalnya kita editing, itu semuanya berawal dari kebahasaan, seperti apa fonologinya, morfologinya, sintaksisnya gitu. Jadi memang penting sekali ya untuk belajar kebahasaan sebelum kita menulis ataupun apa. Oke teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Salam kenal semuanya. Ada dari Universitas Sulawesi Barat, Universitas Tadulako. Selamat bergabung dan terima kasih sudah bergabung. Dan itu aja sih mengenai info jurusan. Dan itu aja yang bisa kakak jelaskan mengenai info jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan teman-teman perlu diinformasikan buat yang bertanya, tadi sudah ada yang nanya, yang jelas cuma punyanya Universitas Mataram, bukan seperti itu ya. Ada di postingan sebelumnya, di bawah itu sudah dijelaskan mekanisme sama pencairan kapan, itu sudah dibahas di postingan itu, di bawahnya lagi silahkan di scroll. Terus kemudian ini ada pendapat kalau saya apa yang jadi minat bakat kita itu diekspor lebih karena itu potensi. Sementara itu kalau kita mau tahu kurang minat dan mampu itu dipelajari terus karena proses harus dilalui. Nah bener banget nih, terima kasih Kak untuk masukannya. Dan itu aja sharing-sharing pada pagi hari ini, kita berjumpa di sharing-sharing selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah bergabung, sampai berjumpa di sharing-sharing selanjutnya mengenai info jurusan. Bakal banyak info-info jurusan yang bakal kakak share ke kalian. Nanti bakal mengundang dari jurusan lain. Terima kasih, sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.